Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Saputra. Baiklah, di sini saya akan membuat video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Salmia. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 itu adalah sebuah virus yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019, pada bulan Desember 2019 itu sudah mulai merebak, dan itu berawal dari Wuhan provinsi Hubei di Cina. Dan menurut WHO, virus corona atau COVID-19 ini ialah virus yang dapat menyebabkan flu ringan, kemudian bisa sampai kepada infeksi paru-paru. Pertama, kita melihat kemungkinan besar kelangkaan yang terjadi pada barang kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, China dalam hal ini berperan sebagai penyuplai utama impor bahan-bahan kebutuhan pokok dan bahan-bahan baku dalam industri. Oleh karenanya, kita juga pada akhirnya dapat melihat kelangkaan yang terjadi pada bahan-bahan pokok. Dan oleh karenanya, kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita berdampak kelangkaan dari impor bahan baku. Terutama ini akan mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Oleh karenanya, bisa jadi kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti yang dikatakan pemerintah melalui Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagaimana dampak dari virus corona. Perekonomian negara-negara di dunia pada tahun ini telah digempur habis-habisan oleh dampak dari virus corona COVID-19 ini. Dan bahkan Bank Dunia sendiri itu mengatakan bahwasanya kemungkinan besar ini krisis dunia akan mengalami resesi terburuk semenjak Perang Dunia Kedua. Bank Dunia sendiri itu memprediksi hingga akhir tahun 2020, produksi domestik bruto atau PDB global akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 5,2% tahun ini. Nah, aktivitas perekonomian negara akan diprediksi bakal tertekan hingga 7% seiring dengan pukulan yang terjadi baik dari sisi permintaan, penawaran, perdagangan hingga pasar keuangan. Aktivitas perekonomian negara maju juga bakal diprediksikan tertekan hingga 7% seiring dengan pukulan yang terjadi baik dari sisi permintaan, penawaran, perdagangan hingga pasar keuangan. Nah, sementara perekonomian negara berkembang bakal terkontraksi 2,5%. Nah, pertumbuhan negatif bagi pasar ini berkembang untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Nah, pukulan pandemi virus corona terhadap perekonomian negara-negara di dunia telah dirasakan sejak triwulan 1 tahun ini, tahun 2020. Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di banyak negara, baik pasar berkembang hingga maju, mencatatkan rekor penurunan yang cukup signifikan, dan ini baru dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia pada awal bulan lalu menyatakan perekonomian Indonesia itu masih bisa tumbuh sebesar 2,97%. Nah, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal 4 2019 yang sebesar 4,97%. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun lalu yang sebesar 5,07%. Dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi gitu ya, lebih menguntungkan. Nah, misalnya Malaysia kuartal 1 2020 hanya tumbuh sekitar 0,7% pada kuartal 1 tahun ini. Nah, jika dibandingkan dengan kuartal 4 2019 realisasi
tersebut jauh lebih rendah gitu kan. Nah, perekonomian Malaysia sendiri pada kuartal 1 tahun ini, tahun 2020, mencatat kinerja terburuk sejak krisis keuangan global pada tahun 2009 lalu. Pun Cina menerapkan kebijakan lockdown atau isolasi total sejak 23 Januari 2020 hingga 8 April 2020 lalu ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 6,8%. Nah, kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi untuk pertama kalinya di Cina sejak periode revolusi kultural pada tahun 1946. Nah, mengkonfirmasi dampak terburuk virus corona terhadap perekonomian negara tersebut. Nah, pandemi COVID-19 ini sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO ini sudah berdampak global. Ini akan menyerang tidak hanya Cina tetapi juga negara-negara yang lain. Sebelumnya Cina tertekan dampak yang paling serius dan itu sebabnya sudah cukup mengkontraksi perekonomian di Indonesia. Nah, jadi dalam hal ini jika perekonomian Cina turun maka otomatis perekonomian yang ada di Indonesia juga berdampak. Nah, jadi setiap 1% perekonomian Cina turun, maka perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Nah, oleh karenanya kemungkinan besar ini juga akan berdampak pada kemungkinan atau potensi krisis atau resesi global. Nah, ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan dalam hal ini. Ada 3 dimensi, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di jangka pendek tentunya bagaimana pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga gitu. Dari sisi kestabilan harga berarti kita berbicara mengenai relaksasi impor, kebutuhan bahan baku, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan barang, dan kemudian menjaga agar stok pangan, stok kebutuhan, dan stok kebutuhan tersebut yang terkait dengan industri tetap ada dan tidak kehabisan. Nah, sementara jangka menengah, selain kita juga harus mencari pasar baru selain Cina untuk target ekspor maupun impor, juga kemudian harus dilakukan beberapa intervensi kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini daya beli masyarakat tentunya akan berdampak kalau misalnya akan adanya shock atau sisi demand atau harga yang meningkat. Oleh karenanya saya rasa dalam hal ini pemerintah juga bisa melakukan mengeluarkan kartu prakerja, kemudian mengeluarkan BLT, bantuan tunai langsung, supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tidak berdampak cukup serius. Masa pandemi ini jadi orang-orang itu kan pada dirumahkan, jadi emang pendapatan masyarakat itu kurang. Terus kalau kayak kami kan sebagai mahasiswa ya terkendala juga lah pastinya gitu. Kan memang ini bagi yang mahasiswa mempunyai kerja sampingan itu juga pasti pengaruhnya ke mahasiswa mungkin yang dari kampung yang tidak transparan dari orang tuanya. Pandemi kan otomatis kerja orang tua pemasukannya sedikit, jadi transparannya agak sedikit. Kami sebagai pedagang, selama ada kasus corona ini terus terang memang jualan agak sulit. Corona ini emang sama kami betul-betul pengaruh lah sama pedagang ya kan. Kami cari makan bergantung dengan keramaian. Sementara hari ini keramaian dihindari oleh orang masyarakat. Saat ini perekonomian corona negatif. Penjualan saya dari ampas di jualan online baju berkurang. Dan dari segi perkembangan lah ekonomi sekarang ini sangat sulit, khususnya untuk pedagang, untuk pertanian, karena dari segi penjualan sayuran gitu kurang kondisinya. Sangat berpengaruh sekali ya Kak ya, karena orang tua saya juga kan merantau, apalagi beliau merantau di negeri orang yaitu Malaysia kan. Dan di sini saya bersekolah, sekolah saya itu swasta dan SPP-nya itu bisa dikatakan sangat tinggi. Jadi saya kesulitan dalam untuk membayar SPP karena orang tua saya pun di sana bekerja tidak lancar gitu. Jadi terhambat di Kita warga Indonesia yang udah kena musibah corona ini ya, sebagai kita orang beragama ya, sebanyak-banyak sabar lah. Karena penyakit datang dari Allah ini kembalinya kepada Allah. Tergantung kita supaya lebih menjaga kebersihan lagi. Saat ini kan perlu cuci tangan, pakai masker kalau berpergian. Terusnya banyak sih sebenarnya. Jaga hidup sehat, pakai masker kemana-mana kalau mau berangkat.
tangan. Ya itu diingatkan terus melakukan itu sehingga corona itu selesai. Marilah kita patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, karena apa? Supaya corona ini segera berakhir gitu dari Indonesia khususnya, karena sangat mengganggu perekonomian bagi warga negara Indonesia itu sih. Oke, dan sekarang manusia dan perekonomian dunia nyaris berhenti bergerak akibat corona COVID-19 ini. Tak berdaya gitu kan menghadapi makhluk berukuran kurang lebih 150 nanometer. Nah, tak tahu pasti kapan berakhirnya virus corona ini dan kapan juga kembali seperti semula. Saya sendiri berpesan kepada kita semua, marilah kita menjadi smart people, buat kata Deddy Corbuzier. Jadi patuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah, karena tak ada gunanya kita dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena tanpa kita melakukan bersama ini tak akan pernah usai. Jadi tetap semangat kepada kita semua, kepada kawan-kawan semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan jazakumullah khairan.